surga yang kami kenal melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur padamu Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat tumbuh berkembang dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucapkan syukur padamu. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-28. Demikianlah bunyinya. Nabor hatsian amaido au rotu portibion. Nama nadikon nama au muse di portibion. Laho manopot amai. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita, mungkin sering kita merasa terombang-ambing oleh berbagai pertanyaan yang mendalam tentang asal dan tujuan hidup kita ini. Apakah hidup ini hanya rangkaian dari rutinitas belaka kita? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang perlu kita kejar? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menggiring kita pada inti perjalanan iman kita, yakni kepada Tuhan kita, Sang Pencipta kita. Hari ini kita akan merenungkan kata-kata Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Yang pertama, kehadiran Yesus yang diutus oleh Bapa. Yesus menyatakan bahwa ia datang dari Bapa. Ungkapan ini menggarisbawahi asal-usulnya yang ilahi dan misinya yang kudus di dunia ini. Dia bukan sekedar seorang nabi, dia bukan sekedar seorang pemimpin belaka, tetapi dia adalah putra Allah yang membawa pesan langsung dari surga. Kehadirannya di dunia ini bukan hanya sebagai guru yang baik, melainkan sebagai utusan yang mengungkapkan isi hati Bapa kepada manusia. Inilah yang memberi kita kepercayaan bahwa hidup kita bukanlah tanpa tujuan atau bukanlah tanpa arah. Sang Pencipta sendiri memperhatikan kita hingga ia mengutus putranya untuk menunjukkan kasih dan rahmat yang ia miliki itu. Yang kedua, misi keselamatan datang ke dunia. Yesus tidak hanya datang untuk menyampaikan ajaran yang mengubah hidup, tetapi untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kedatangannya ke dalam dunia ini adalah bentuk kasih yang paling dalam yang menghubungkan manusia dengan Allah. Seperti seorang gembala yang mencari domba yang hilang, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan mereka yang terhilang, termasuk adalah kita. Dalam kasih yang begitu besar ini, kita melihat Tuhan yang rela menderita untuk memberi kita hidup. Setiap langkah Yesus di dunia ini adalah langkah penuh cinta bagi kita, mengundang kita untuk datang kembali kepadanya, Sang Pencipta kita. Yang ketiga, perpisahan Yesus meninggalkan dunia. Saat Yesus berkata bahwa ia akan meninggalkan dunia, ini adalah momen yang penuh makna. Bagi para murid, perkataan ini mungkin membawa kecemasan, apalagi sampai kebingungan, karena mereka akan ditinggalkan oleh sang guru yang telah membimbing mereka selama ini. Tetapi Yesus tidak pergi untuk meninggalkan kita selamanya. Ia kembali kepada Bapanya dengan satu tujuan, agar dia menyediakan tempat bagi kita. Dia kembali untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Kepergiannya adalah tanda dari penggenapan rencana besar Tuhan dalam hidup kita, yakni membawa kita kepada kehidupan yang telah ia janjikan selama di dunia, yaitu kehidupan yang kekal. Yang keempat, jalan pulang kembali kepada Sang Bapa. Ketika Yesus berkata bahwa ia pergi kepada Bapa, ini adalah ajakan bagi kita untuk mengikuti jejaknya. Dalam kebangkitannya, Yesus membuka jalan baru bagi kita semua. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kehidupan sejati kita adalah bersama Tuhan. Perjalanan hidup ini adalah proses untuk semakin dekat dengan Bapa, menemukan damai di dalamnya, dan hidup dalam kasih karunia-Nya. Seperti Yesus yang kembali kepada Sang Bapa, kita diundang untuk mengarahkan hati dan pikiran kita
kepada tujuan yang sama pula, yaitu pulang ke rumah Bapa yang kekal. Saudara-saudariku, yang kelima, tantangan bagi kita dalam menghidupi panggilan dari Bapa. Setiap kita dipanggil untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah di dunia ini, dalam setiap langkah hidup kita, baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun pelayanan, kita dipanggil untuk mencerminkan kasih dan kebenaran yang telah Yesus tunjukkan. Mari kita ingat bahwa perjalanan kita di dunia ini adalah bagian dari perjalanan rohani kita menuju Sang Bapa. Di tengah kesulitan dan keberhasilan, Tuhan memanggil kita untuk terus beriman dan menaruh seluruh pengharapan hanya kepada Sang Bapa. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari coba kita renungkan makna terdalam dari perkataan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-28 ini. Setiap saat dalam hidup kita ini ada kesempatan untuk lebih mengenal Dia, untuk lebih mengikuti jejak Dia, dengan mengingat bahwa tujuan akhir kita adalah bersama Bapa di surga. Kita dapat menjalani hidup ini dengan damai, dengan penuh keyakinan. Biarlah kita terus melangkah dalam iman dan meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Dia, memandang kepada Kristus yang telah membuka jalan bagi kita untuk pulang ke rumah abadi yang telah Ia janjikan kepada kita, yaitu rumah bersama Sang Bapa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.